Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oriza Ardiariska, SE SSI MST, adalah salah satu dosen di program studi akuntansi sektor publik jurusan bisnis Politeknik Negeri Jember. Saya mengampu beberapa mata kuliah di program studi akuntansi sektor publik. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro dengan kode AKP 10708. Mata kuliah ini ditempuh oleh mahasiswa pada semester 1. Adapun capaian pembelajaran, yang pertama, aspek sikap, yakni bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Pada aspek pengetahuan, yang pertama, yakni menguasai konsep teoritis tentang karakteristik organisasi sektor publik dan jenis-jenis entitas pemerintah dan organisasi nirlaba. Pada keterampilan umum, yakni memiliki kemampuan mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototipe prosedur baku, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Keterampilan khusus yakni mampu mengidentifikasi transaksi dan melakukan pencatatan akuntansi dan transaksi pemerintah dan organisasi nirlaba berdasarkan dokumen yang relevan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Capaian pembelajaran ini diturunkan dari kurikulum program studi akuntansi sektor publik. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro, yang pertama, mampu menguasai dan mengidentifikasi konsep umum dengan penuh tanggung jawab dan religius atas bidang keahliannya. Yang kedua, mampu mengkaji penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan penuh tanggung jawab dan menerapkan nilai humaniora sesuai bidang keahliannya dalam rangka menyusun hasil kajian dalam bentuk kertas kerja. Capaian pembelajaran mata kuliah ini diturunkan dari capaian pembelajaran yang dibebankan kepada mata kuliah. Selanjutnya adalah terkait dengan deskripsi singkat mata kuliah. Pengantar ilmu ekonomi mikro merupakan mata kuliah yang mempelajari berbagai konsep dalam mikroekonomi yang meliputi permasalahan ekonomi, permintaan dan penawaran, teori biaya dan pendapatan, teori produksi, skala ekonomi, teori perilaku konsumen, pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, dan pasar oligopoli. Bahan kajian dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro, yang pertama, permasalahan ekonomi, yang kedua, permintaan dan penawaran, ketiga, teori biaya dan pendapatan, keempat, teori produksi, kelima, skala ekonomi, keenam, elastisitas, ketujuh, teori perilaku konsumen, kedelapan, pasar persaingan sempurna, kesembilan, pasar monopoli, kesepuluh, pasar persaingan monopolistik, dan ke-11 pasar oligopoli. Referensi yang dapat digunakan pada mata kuliah ini yang pertama adalah buku Mikroekonomi karangan Bapak Sudono Sukirno, yang kedua adalah buku Ekonomi Mikro karangan Bapak Budiono, serta buku Kerja Praktikum Mahasiswa Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro, serta sumber lain yang relevan seperti artikel-artikel terkait penelitian yang mendukung dan menunjang mata kuliah ini. Dosen pengampu pada mata kuliah ini yakni saya sendiri, Oriza Ardiariska, dan Bapak Taufik Hidayat, SEMN. Strategi pembelajaran yang dilakukan adalah pembelajaran secara luring. Metode yang digunakan adalah DIA, Direct Interaction, dan Assessment. Metode direct dilakukan dengan menjelaskan materi kepada mahasiswa. Interaction yakni dengan memberikan umpan balik
kepada mahasiswa mengenai materi yang dibahas. Hal ini dengan tujuan agar mahasiswa lebih memahami materi yang dibahas, serta dapat menghidupkan suasana pembelajaran yang kondusif. Dan yang terakhir, asesmen dilakukan untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi pembelajaran. Mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro memiliki beban SKS 1-1 yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. 1 SKS teori terdiri dari pembelajaran tatap muka sebanyak 50 menit, penugasan terstruktur sebanyak 60 menit, dan belajar mandiri sebanyak 60 menit. Sedangkan untuk kegiatan praktikum, 1 SKS terdiri dari 170 menit. Rencana evaluasi. Yang pertama, aktivitas partisipatif dalam bentuk case method dengan bobot total sebesar 20% yang diperoleh dari aktivitas di dalam kelas saat berdiskusi. Kemudian, yang kedua yakni aktivitas kolaboratif dalam bentuk case method dengan bobot 35% yang diperoleh dari penilaian hasil kegiatan praktikum. Sehingga total aktivitas case method yakni sebesar 55%. Selanjutnya yang ketiga yakni kognitif atau pengetahuan diperoleh dari nilai tugas sebesar 15%, UTS sebesar 15%, dan UAS sebesar 15%. Sehingga total aktivitas sebesar 45%. Total dari keseluruhan penilaian case method dan juga kognitif yakni sebesar 100%. Mari kita simak contoh pembelajaran teori dan praktikum mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro pada pertemuan 4 dengan materi teori biaya dan pendapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Hari ini kita akan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro dengan kode mata kuliah AKP 10708. Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas terkait teori biaya dan pendapatan. Materi ini akan kita bahas selama 2 pertemuan, jadi minggu ini dan minggu depan. Adapun sub capaian pembelajaran mata kuliah mikro pada 2 pertemuan ini ada 4. Yang pertama, adik-adik diharapkan mampu menjelaskan definisi biaya produksi dan pendapatan. Yang kedua, adik-adik mampu menjelaskan analisis ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Dan yang ketiga, adik-adik mampu berkomunikasi dan bekerja sama dalam kelompok dalam menerapkan etika. Dan yang terakhir, mampu meresum materi terkait teori biaya dan pendapatan. Bentuk perkuliahan dari mata kuliah ini adalah kuliah dengan strategi pembelajaran, yaitu pembelajaran secara luring. Metode yang digunakan adalah adik-adik nanti akan dibagi dalam kelompok-kelompok kecil 4-5 orang dalam satu kelompok. Kemudian ada masalah atau kasus yang harus diselesaikan bersama. Sumber belajarnya bisa menggunakan buku mikroekonomi milik Bapak Sadono Sukirno dan buku kerja praktikum mahasiswa. Untuk estimasi waktu pembelajarannya, ada yang pertama pembelajaran di kelas, yakni tatap muka. Adik-adik akan belajar bersama di kelas selama 50 menit dalam 2 pertemuan. Kemudian yang kedua PT atau penugasan terstruktur, yakni selama 60 menit dalam 2 pertemuan. Kemudian yang ketiga adalah belajar mandiri. Diharapkan adik-adik belajar secara mandiri di rumah selama 60 menit dalam 2 kali pertemuan. Buku yang dapat adik-adik gunakan, yakni ada buku milik Bapak Sadono Sukirno, judulnya adalah Mikroekonomi sebagai Teori Pengantar, dan juga ada buku kerja praktik mahasiswa. Kemudian nanti pada saat perkuliahan, adik-adik akan mendapatkan beberapa pengalaman belajar. Yang pertama adalah adik-adik sudah melakukan resume. Nanti yang kedua pengalamannya adalah sudah melakukan diskusi kelompok. Dan yang ketiga adalah melakukan presentasi, di mana presentasi ini adalah hasil dari adik-adik diskusi dalam kelompok. Oke. Nah, nanti ada penilaian nih adik-adik dari saya. Yang pertama, kriteria yang pertama adalah keaktifan dalam berdiskusi, dan yang kedua adalah ketepatan
penjelasan. Bentuk penilaiannya adalah aktivitas partisipatif dan juga tugas. Jadi penilaian yang pertama yakni adalah penilaian aktivitas kelas case method atau aktivitas partisipatif dengan bobot penilaian yakni sebesar 3% dari total keseluruhan penilaian dalam satu semester ini. Penilaian ini diperoleh dari yang pertama, indikatornya ketepatan menjelaskan definisi dan menghitung biaya produksi dan juga pendapatan dengan bobot sebesar 25%. Dan yang kedua, ketepatan menjelaskan analisis ekonomi jangka pendek dan jangka panjang sebesar 25%. Dan yang ketiga, ini poinnya besar ya, yakni keaktifan. Keaktifan dalam berkomunikasi dan bekerja sama, yakni sebesar 50%. Jadi saya berharap adik-adik dapat aktif dan partisipasi di kelas sangat dibutuhkan untuk mendapatkan penilaian yang terbaik. Kemudian penilaian yang kedua yakni aktivitas tugas. Bobotnya adalah 2% dari total keseluruhan pembelajaran atau penilaian dalam satu semester. Indikator kinerjanya adalah ketepatan merangkum materi terkait teori biaya dan juga pendapatan. Bobotnya adalah sebesar 100%. Kemudian kita akan mempelajari tentang pertama, apa sih tujuan perusahaan itu? Kemarin di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang pemeriksaan dan juga penelitian. Tentunya adik-adik di sini punya bayangan nggak sih apa sih tujuan dari perusahaan itu sendiri? Kenapa kok perusahaan ini melakukan itu, tujuannya itu untuk apa? Kira-kira ada yang bisa membantu menjawab? Saya, Bu. Perkenalkan, nama saya Valentina Berusagala dari golongan D. Tujuan suatu perusahaan itu melakukan kegiatan yaitu mencari keuntungan atau laba gitu. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang bisa menambahkan dari jawaban Mbak Valentina tadi? Ya, silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Anggi Aisyah. Saya ingin menambahkan jawaban dari Mbak Valen tadi. Jadi jawabannya itu memaksimalkan keuntungan, sehingga sangat penting untuk dipelajari tentang biaya dan pendapatannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi sudah ada dua teman yang menjawab ya, jawabannya benar semua. Intinya adalah perusahaan itu tujuannya adalah untuk memaksimumkan keuntungan. Jadi sangat penting sekali bagi kita untuk mempelajari apa itu pendapatan dan juga biaya. Adik-adik, ada yang sudah tahu nggak sih pendapatan itu apa dan biaya itu apa? Gimana Mbak? Oke, perkenalkan, nama saya Kuning Fida dari golongan C. Kalau menurut saya itu biaya itu yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kalau pendapatan itu pendapatan yang dihasilkan dari penjualan yang oleh perusahaan. Terima kasih. Mbak siapa tadi namanya? Tidak. Mbak Fida. Betul ya? Mungkin ada yang mau menyempurnakan? Ya, silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Nabila Rintima Fasih dari golongan C. Pendapatan itu jumlah pendapatan yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan produknya. Kalau biaya itu jumlah yang dibayarkan perusahaan untuk membeli berbagai input untuk keperluan produksinya. Terima kasih. Jawaban dari teman-teman tadi udah benar semua ya, Dede ya? Jadi pendapatan total itu adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan produknya. Sedangkan biaya total atau dapat disingkat total cost TC adalah jumlah yang dibayarkan perusahaan untuk membeli berbagai input keperluan produksinya. Sedangkan keuntungan adalah ya selisih antara tadi pendapatan dan juga biayanya. Sampai sini ada yang bingung atau mau ditanyakan adik-adik? Belum ada ya? Selanjutnya kita akan membahas persamaan-persamaan dari biaya itu atau jenis-jenis biayanya. Di sini ada 6 jenis biaya. Yang pertama adalah biaya total atau ditulis TC, total cost.
Sedangkan yang kedua adalah biaya tetap total atau dapat ditulis TFC, total fixed cost. Sedangkan yang ketiga adalah biaya berubah total atau total variable cost. Dan yang keempat adalah biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. Yang kelima adalah biaya berubah rata-rata atau AVC. Kemudian yang keenam adalah biaya marginal adalah marginal cost. Ini adalah persamaan-persamaan yang akan kita gunakan dalam mempelajari biaya itu sendiri. Jadi untuk yang pertama, adik-adik, total cost adalah penjumlahan dari total fixed cost dan total variable cost. Mungkin ada yang bisa menjelaskan contoh dari total fixed cost dan total variable cost? Fixed cost dan variable cost ada? Silakan. Perkenalkan, nama saya Rina Cahyati dari golongan D. Contoh dari biaya total itu misal ya perusahaan itu membeli bahan produksi, jadi dia harus membayar biaya total tersebut. Nah, dari contoh biaya berubah total itu kan harga bahan produksi itu kan berubah-ubah, jadinya itu yang disebut biaya berubah total. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Mbak siapa tadi? Mbak Lina. Mbak Lina tadi dia menyebutkan contoh dari fixed cost dan variable cost. Fixed cost itu seperti apa? Jadi fixed cost itu biaya yang ada atau tidak yang produksi tetap akan dikeluarkan. Misalnya biaya gaji, listrik, seperti itu ya. Kemudian variable cost itu adalah biaya yang dikeluarkan dipengaruhi oleh jumlah banyak sedikitnya yang diproduksi. Misalnya hari ini produksinya lebih sedikit, maka variable cost-nya juga akan lebih sedikit. Ketika jumlah barang yang diminta atau yang dijual banyak, maka variable cost-nya juga akan meningkat. Oke, sampai sini. Kemudian ada lagi persamaan biaya tetap rata-rata atau AFC adalah total fixed cost dibagi dengan kuantitas. Sedangkan biaya berubah rata-rata atau AVC adalah total variable cost dibagi dengan kuantitas. Biaya marginal atau marginal cost adalah delta TC per delta Q. Oke, sampai sini ada yang bingung nggak dari persamaan-persamaan ini? Ada ya? Total pendapatan. Total pendapatan itu diperoleh dari mana? Dari harga dikalikan dengan kuantitas barangnya. Sedangkan keuntungan adalah selisih dari total cost dan juga total revenue. Selanjutnya adalah tentang latihan soalnya. Di sini ada informasi terkait tentang kuantitas, total fixed cost dan total variable cost. Total fixed cost jumlahnya sama semua, yaitu 100. Yang variable yang berubah-ubah. Pertanyaannya adalah adik-adik disuruh mencari atau melengkapi yang kurang, yaitu total cost, AFC, AVC, AC, dan TF serta keuntungan. Ada informasi tambahan. Yang pertama, harga satu unit produk adalah Rp150 dan adik-adik disuruh melengkapi tabel di atas. Silakan adik-adik membuat kelompok-kelompok kecil 4-5 orang dan kemudian nanti dipresentasikan hasilnya ya. Kita kerjakan satu soal dulu ya adik-adik ya. Di sana informasinya apa saja adik-adik? Q-nya? 1, 2, 3. Dan mungkin bisa diwakili satu orang aja ya Mas ya. Untuk TFC-nya berapa Mas? 100. Dari informasi ini adik-adik diminta untuk mencari total cost, average cost, average variable cost, average cost, total revenue dan laba. Pertama, pada saat mencari total cost apa tadi? TVC Ditambah DVC. DFC. Total cost-nya dapat diperoleh dari total variable cost-nya 10 ditambah total cost-nya adalah 100, sehingga total cost-nya adalah 110. Oke, untuk 3 soal berikutnya yaitu pada kisah adalah 1, 2, dan 3. Saat kita adik membuat kelompok ya, terdiri dari 3 atau 4 orang. Kemudian adik-adik mengerjakan bersama-sama. Silakan bersama ya. Bagaimana adik-adik sudah ada yang selesai mengerjakannya? Sudah.
Sudah? Ada yang bisa menjelaskan atau menghitung di depan? Oke, silakan kelompoknya Mbak Valen. Oke, terima kasih dari kelompoknya Mbak Valen. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait penelitian-penelitian yang saya pernah lakukan atau studi kasus untuk kalian terkait dengan materi ini, yaitu tentang biaya dan juga pendapatannya. Ada banyak penelitian yang sudah pernah saya lakukan. Di sini saya akan mengangkat salah satu saja, yaitu nilai studi perbandingan nilai ekonomi kopi Arabica dan Robusta dalam bisnis mikro. Dalam penelitian ini, saya akan membandingkan nilai ekonomi atau keuntungan yang diperoleh dari petani kopi, mana sih yang lebih menguntungkan antara menanam kopi Robusta atau menanam kopi Arabica. Pendapatan yang diperoleh dari Arabica adalah sejumlah 102.685.000 dan Robusta adalah 112.500.000. Setelah dilakukan perhitungan, ternyata berdasarkan profitabilitasnya Arabica lebih menguntungkan, yakni dengan profitabilitas sebesar 60.439.000. Melakukan pengabdian terkait dengan materi ini, yakni tentang pendapatan dan biaya. Ada 2 pengabdian yang pernah saya lakukan. Yang salah satunya adalah peningkatan kualitas teknologi produksi dan tata kelola usaha pada usaha Apem Selok dan Putu Dahlok. Salah satu solusi yang saya lakukan dalam pengabdian ini adalah melakukan perhitungan harga pokok produksi. Jadi penjualnya ini selama ini menjual dengan harga yang terlalu murah. Bisa dibilang satu kue itu seharga 1.000, 1.500. Nah, perlu dilakukan pengkajian ulang apakah harga tersebut cukup untuk memenuhi seluruh biaya yang dibutuhkan. Jika dikalkulasikan, perusahaan atau usaha tersebut dapat mendapat keuntungan satu hari yaitu sebesar Rp189.100. Oke, aktivitas terakhir kita adalah tugas. Jadi adik-adik, ini dikumpulkan minggu depan. Tugasnya adalah adik-adik meresum materi hari ini. Tadi sudah saya jelaskan ya bobot penilaiannya ya. Tugas ini ada penilaiannya yaitu sebesar berapa? 2% atau 3%? 2%. Oke, jadi adik-adik silahkan dikumpulkan pada hari Rabu 13 September ke email saya. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, bisa saya akhiri hari ini? Terima kasih atas kehadiran adik semua di sini. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Sore. Hari ini kita bertemu lagi ya di praktikum mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro. Pada kesempatan ini kita akan membahas atau mengerjakan BKPM pada pertemuan keempat, yaitu teori biaya dan pendapatan. Materi keempat dan kelima yakni tentang teori biaya dan pendapatan. Pada pertemuan 4 ini kita masih hanya akan membahas terkait dengan pendapatan dan biaya, sedangkan pada pertemuan kelima nanti akan dibahas terkait dengan analisa jangka panjang dari suatu biaya. Kira-kira masih ingat nggak materinya minggu kemarin kita jelaskan tentang teori pendapatan dan biaya? Masih. Sambil dibuka coba BKPM-nya acara yang keempat. Tabel biaya dan juga pendapatan. Ada informasi terkait dengan kuantitas, total cost, dan juga total fixed cost. Adik-adik hari ini akan mengerjakan tabel ini, mengisi total variable cost, average fixed cost, average variable cost, marginal cost, return atau pendapatan, dan terakhir adalah keuntungan. Masih ingat cara mengerjakannya adik-adik? Masih. Coba, siapa yang masih ingat apa sih sebenarnya yang disebut dengan biaya itu? Ya silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Fitri Ariamika. Saya akan menjelaskan apa itu biaya.
Di sini biaya itu merupakan pengeluaran yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk berupa barang atau jasa. Baik, jadi biaya adalah seluruh semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau usaha dalam menghasilkan suatu produk ataupun jasa. Kemarin kita juga sudah membahas ada 2 jenis biaya. Kalau biaya variabel itu yang jumlahnya berubah berkaitan dengan kuantitas yang diproduksi. Jadi misalnya bahan baku tadi itu adalah contoh dari biaya variabel. Sedangkan kalau biaya tetap, biaya yang ada atau nggak ada produksi itu ya tetap jumlahnya. Dipahami ya? Oke, jadi contohnya tadi adalah biaya apa tadi, sewa ya? Biaya sewa, gaji itu adalah biaya tetap. Ada atau nggak ada produksi jumlahnya sama, tetap harus dikeluarkan. Seperti itu ya. Jadi adik-adik jika diformulasikan total cost sama dengan total fixed cost ditambah dengan total variable cost. Seperti itu ya. Adik-adik sini tinggal melengkapi TVC, AC, AFC, AVC, MC, R, dan keuntungan. Kemudian ada informasi tambahan bahwa harga jual produk adalah Rp30 per unit. Adik-adik diminta untuk mendiskusikan dengan kelompoknya, melakukan perhitungan untuk melengkapi tabel-tabel di atas. Sudah saya informasikan terkait dengan biaya. Ini adalah persamaan-persamaan yang dapat adik-adik gunakan dalam menghitung pada pengerjaan soal di atas. Sedangkan untuk pendapatannya, persamaannya cuma satu ya, totalnya adalah price dikalikan dengan quantity. Oke, silakan. Sekarang adik-adik bisa berdiskusi dengan kelompoknya. Jika ada yang memiliki kalkulator, bisa menggunakan kalkulator. Jika tidak membawa, bisa menggunakan Excel ya untuk membantu melakukan perhitungan. Silakan itu untuk bisa diberikan alatnya dan juga kertas menunjukkannya. Adik-adik sudah menerima kertas semua ya? Sudah. Silakan bisa dikerjakan ya. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Bagaimana adik-adik, ada yang selesai atau mungkin ada kendala dalam pengerjaannya? Sudah selesai. Sudah selesai. Oke, kalau sudah selesai bisa dikumpulkan ya. Baik, gak ada pertanyaan ya adik-adik ya? Sudah paham semua? Sudah. Ya. Oke, kalau gitu bisa kita akhiri praktikum pada sore hari ini. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Deskripsi diri pada bidang pengajaran. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai pengajaran di program studi akuntansi sektor publik, khususnya pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.